na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh, yang saya hormati pangarsa pengantin projo panjenenganipun Bapak Camat, panjenenganipun Bapak Camat Bapak Mulyono, panjenenganipun dan Ramil Pakar Klego se-Jabodetabek bersama pemerintah Kecamatan Klego dan desa yang saya hormati, Ketua Pakar Klego Bapak Dr. Andes Sunawan yang saya hormati, Pembina Pakar Klego beserta jajaran yang saya hormati, tentunya seluruh perangkat kelurahan, Bapak Lurah Sekitaman Klego yang tanpa saya berikan satu persatu yang saya hormati, dan tentunya seluruh pejabat Porkam Pincam Kecamatan Klego yang tidak saya berikan satu persatu yang saya hormati, seluruh warga baik yang berasal dari Jakarta se-Jabodetabek yang tentunya pada hari ini berkumpul di sini yang tidak saya berikan satu persatu, maupun masyarakat Kecamatan Klego yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti syafaatnya pada ilahi kiamat. Bapak dan sekalian yang saya hormati, pada hari ini tanggal 24 April 2023 bertepatan 1 Syawal 1444 Hijriah, tanpa terasa bulan suci Ramadan telah kita tinggalkan. Kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Tentunya ada yang merenyangkan hari perbedaan, tentunya tidak ada menghalangi rasa kebersamaan kita bersama. Namun dengan rasa suci, rasa fitrah, kita dapat melaksanakan Idul Fitri dengan khusyuk. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, kesempatan yang berbahagia ini saya pribadi sebagai untuk mengutarakan runtutan acara pada hari ini, kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pada hari ini Pakar Klego telah memulainya, yaitu halal bihalal bersama warga, tentunya dengan pemerintah Kecamatan Klego. Untuk itu kesempatan berbahagia ini mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar. Illa hadiniyah wa alakum sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, iya kan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, perkenankanlah pada hari ini kami akan membacakan susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, tadi sudah kita buka bersama-sama. Yang berikutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang berikutnya yaitu laporan ketua panitia, yang keempat yaitu ceramah halal bihalal, yang kelima yaitu sharing session, dilanjutkan yaitu doa, dan terusnya yaitu tampilan dari Sri Kandi Pakar Klego, dan terakhir adalah penutup. Untuk itu menginjak acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Mbak Betty untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Thank you.
Yaitu laporan Ketua Panitia Hal Berhala. Kepadanya Bapak Mukhalif kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Yang saya hormati Bapak Mulyanto SOS Besar Ibu selaku Camat Rego. Yang saya hormati Bapak Damrani Kapten Ahmad Iswadi. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Klego, Bapak AKP Kasmito. Yang saya hormati Ketua Bakar Klego, Bapak Sumawan. Bapak Pembina Bakar Klego, Bapak Sudadi. Yang saya hormati pengurus PKPB, Ibu Retno. Yang saya hormati seluruh panitia acara halal bihalal Bakar Klego bersama pemerintah Kecamatan Klego. Yang saya hormati Bapak Lurah Sekecamatan Klego. Alhamdulillah yang hadir banyak ya Pak. Ada berapa nih? Ada 3. Itu dari Lurah Karanggata, Pak Lurah Klego dan Pak Lurah Banyurit. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Yang saya hormati para alim ulama tokoh masyarakat, tak lupa yang berbahagia kepada seluruh anggota Bakar Klego Jabodetabek. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala ridhonya. Salawat serta salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memenuhi undangan kami selaku panitia acara halal bihalal pemerintah desa yang ada di Kecamatan Klego. Mudah-mudahan atas izin dari Pak Camat, kita sebagai orang perempuan di Bakar Klego disambut dengan meriah, mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa bersama lagi di Pondok Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili seluruh panitia, mungkin banyak kekurangan dari segi semuanya kami atas dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini terlaksana berkat kerjasama antara Paguyuban Bakar Klego dan pemerintah Kecamatan Klego, dan alhamdulillah untuk keperluannya semuanya alhamdulillah cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya untuk kelancaran acara pada siang hari ini. Terutama kami ucapkan Mas Diman, Pak Suri, alhamdulillah sudah siap ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan juga terima kasih kepada Sri Kandi Bakar Klego yang nantinya akan memberikan hiburan kepada kita. Dan ini kita originnya juga dari Jakarta Pak. Cuma dari Jakarta. Larang ya, larang. Mudah-mudahan acara ini kita nikmati
dengan nyaman, santai saja. Kita sharing session juga sama Pak Camat, Pak Dan Kamil, Pak Kapolsek, bahkan Pak Lurah Kecamatan Lego. Mudah-mudahan acara ini ada hasilnya untuk yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Itu sebetulnya kalau diserahkan lurah Lego itu Mas sudah selesai. Namun berkat kebersamaan, alhamdulillah, meskipun tadi sudah diutarakan oleh Ketua Panitia, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu Hikmah Halal Bihalal. Ini generasi muda yang dari Pondok Pesantren Gontor. Ini milenialnya Pak Sunawan. Untuk itu mohon kiranya Mbak Lucia Anzala Diva Aisyah mohon kiranya untuk memberikan tausiah hikmah halal pada hari ini. Semoga. Di sini kan? Ini coba saya. Yang terhormat Bapak Camat Klego, Bapak Mulyanto SSOS. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Klego, Kapten Arhanud Iswardi, Bapak Kapolsek Kecamatan Klego, AKP Kasmito, Bapak-bapak lurah di lingkungan Kecamatan Klego, Bapak Ketua Panitia Halal Bihalal Pagar Klego, Bapak Ketua PKBB atau yang mewakili, Bapak Ketua Pagar Klego, Bapak Sunawan, Wakil Ketua 1, 2, 3, Bapak Pembina Pagar Klego, Bapak Sunawan, Wakil Ketua 1, 2, 3, Bapak Pembina Pagar Klego, Bapak Haji Sudadi, Bapak-bapak penasehat atau pengurus dan anggota Pagar Klego, Ketua Pengurus Anggota Milenial Pagar Klego, serta Bapak Ibu tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya bapak-bapak dan ibu-ibu pada siang hari ini menjawab salam dari saya kurang semangat. Menjawab salam hukumnya adalah wajib. Siapa saja yang menjawab salam dari saya doakan Allah limpahkan keberkahan setiap nafas yang dikeluarkan. Siapa saja yang menjawab salam dari saya doakan Allah muliakan ketaatan dalam setiap kesehatan. Siapa yang menjawab salam dari saya doakan Allah masukkan firdaus, syurga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru syukran ila Allah azza wa jalla alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa ila siratin mustaqim.
ثانيا صلاة وسلاما إلى حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من النور وإلى صراط مستقيم. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam acara siang hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan dan kerahmatan yang melimpah. Mari kita bersolawat kepada Allah, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bati ya Allah. Salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih kepada seluruh tim panitia Pagar Klego atas waktunya. Semoga Pagar Klego kedepannya lebih sukses lagi. Semoga Pagar Klego kedepannya lebih bermanfaat untuk umat dan maslahat, khususnya Jakarta Raya ini. Insya Allah, amin amin ya mujibas sa'ilin. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke materi, apa kita nyanyi dulu? Langsung materi? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghampiri. Mohon maaf Pak, ini saya kurang hafal dengan lagunya karena saya memang bukan penyanyi ya. Iya, baiklah kami lanjut dengan materi saya pada siang hari ini. Dalam Al-Quran Al-Baqarah surat ayat 183 menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan telah usai, tapi tingkat keimanan dan ketakwaan kita tidak boleh usai. Meningkatkan ketakwaan, Allah sudah berikan jalan yang banyak. Allah sudah berikan jalan kemudahan untuk menuju surganya. Salah satu caranya yang bisa kita upayakan pada hari ini dan hari seterusnya adalah menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim ini adalah kegiatan yang mudah dilaksanakan, tapi jarang manusia yang bisa melaksanakannya dengan keikhlasan. Betul apa betul? Betul. Dan pada ideologinya manusia adalah makhluk yang sosial, makhluk yang tentunya membutuhkan bantuan dari seluruh manusia. Tidak bisa berdiri sendiri, walaupun kebanyakan prinsip manusia berdiri sendiri, tapi tetap kodrat Allah menciptakan manusia itu harus tetap bergotong royong dan kerjasama yang kuat. Maka dari itu hebatnya Allah mewajibkan seluruh umatnya untuk menjalin hubungan yang kuat dengan sesama saudara. Makna saudara di sini bukanlah saudara sedarah, bukan hanya saudara ikatan darah, akan tetapi saudara seakidah, saudara seiman, saudara setakwa, dan masih banyak lagi. Kita tidak bisa berdiri sendiri, karena memang pada hakikatnya manusia membutuhkan pertolongan orang lain.
Always remember one thing. Always remember one thing. On the road to success, think you can achieve all the things. But there is always another people who's standing behind you. Maybe not in front of you. Membimbing hamba-hambanya dan mewajibkan hamba-hambanya dalam setiap hikmah yang kita jalankan. Dalam setiap kegiatan yang kita jalankan, hikmah akan selalu mengalir di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim akan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin melihat bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhannya, maka lihatlah bagaimana hubungan ia memperlakukan orang lain. Betul apa betul? Betul. Hanya memberikan senyuman dan sapaan, secara tidak langsung Anda sudah menjalinkan hubungan persilaturahim. You know what makes you perfect? Do you know? When you can to someone makes, when you can try to do something good for people around you. Atas kekurangan dan perkataan saya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Ini luar biasa. Jadi kalau Pak Sunawan beserta panitia ini kalau menghadirkan ceramah yang undang bisa. Namun kenapa Pak Sunawan ini ingin menggali potensi-potensi anak-anak muda yang tentunya sesuai dengan bidangnya. Makanya kemarin tempo hari ya Pak ya, sudah sowan sama Pak Camat milenial dari Jakarta, sowan Pak Camat, dimulai dari Boyolali ya, Pak Bupati dan seterusnya. Ini tentunya luar biasa Pak Sunawan ini. Tepuk tangan Pak Sunawan. Baik Bapak sekalian, untuk selanjutnya yaitu acara sharing session, tentunya karena bapak-bapak yang terhormat di sini sudah lengkap, mulai dari perwakilan dari Ketua PKPB yang diwakili oleh Ibu Retno sudah ada, Pak Camat sudah ada, Pak Dan Ramil sudah ada, Pak Kapolsek sudah ada, Ketua Pakar Klego sudah ada, Ketua Pembina sudah ada, terus dari lurah-lurah juga sudah ada. Nah untuk itu mohon kiranya Pak Sugianto, yaitu Dr. Anto Sugianto MM sama Pak Bambang MPD, mohon kiranya untuk acara ini dalam sharing session ini kami persilahkan. Monggo, bagaimana acara ini untuk memandu acaranya. Bapak Dan Ramil, Kecamatan Klego, Bapak Kapten Arhanud Iswati, selamat siang Bapak. Bapak Kapolsek, selamat siang. Bapak AKP Kasmito, ada depan kita nih Bapak Lurah yang masih muda, energik, ganteng, putih, bersih ini. Jadi warna Bapak Haryanto, usia Pak Har, masih muda nih, kayaknya 40 tahun nih Pak Har. Teman saya Hadi Purwanto Pak, ada yang dari, oh dulu bekas calegnya ya. Alhamdulillah. Bapak Lurah kita yang menguasai Klego nih, Bapak Guntur, Pak Guntur mana ya? Selamat siang Pak Guntur, mantap Pak Guntur nih, energik, badannya baru nih Pak.
Bapak Lurah Karanggata nih, Pak Sugiono, selamat siang. Alhamdulillah nih kemarin Pak Sugiono sempat silaturahim ya, Pak Gubernur Jakarta, matur nuwun. Mudah-mudahan nanti Pak Camat, Pak Dalwaril, Pak Kapolsek berkenan untuk mampir ya ke ini teman-teman Pak Gubernur Jakarta. Kemudian tidak kalah pentingnya Bapak Lurah kita dari Karangmojo, Pak Muhammad Tuha. Selamat siang Pak, terima kasih. Kemudian Bapak Ketua Panitia Halal Bihalal Mas Mukolit, Bapak Ketua PKBB atau yang diwakili oleh Ibu Retno, dan juga di sini ada Wakil Ketua Umum PKBB Bapak Dr. Haji Sudadi MM. Selamat siang Pak Sudadi. Kemudian pimpinan Pagar Kleko yang Ketua Paguyuban Pagar Kleko ini belum masih aktif nih. Salah satu pejabat eselon 3 dari Dijen Anggaran Bapak Sunawan, dan teman-teman pengurus Pagar Kleko yang kami hormati dan kami muliakan. Mungkin suasana biar tidak terlalu serius ya, jadi agak santai. Bungkusannya kan bungkusan silaturahim ya Bapak Ibu ya, biar enggak terlalu terikat gitu ya dengan ikatan dinas gitu ya. Mohon izin mungkin kita apa namanya ya, ngobrol-ngobrol ya, sharing session istilahnya, atau FGD ya, forum discussion group ya gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita cerna, kita ambil gitu ya, ilmunya ya, pengalaman dari bapak-bapak yang terhormat ini, para pejabat pemerintahan yang saat ini sedang memangku jabatan, dan juga mungkin bisa sinergi ya antara teman-teman paguyuban di Jakarta dengan pemerintahan yang di daerah gitu. Mungkin apa yang bisa disampaikan, apa yang di plus minusnya seperti apa, kita minta masukan pada Bapak Ibu semuanya. Oh ya, mohon maaf, saya didampingi oleh Pak Sekjen kita nih dari Pagar Kleko, Pak Bambang Sutejo. Nanti juga beliau akan menyampaikan sesuatu juga untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkat waktu ini, ada waktu sudah berjalan terus-menerus nih. Kita mulai yang pertama dari paling ujung, Ketua Pagar Kleko Bapak Sunawan. Monggo Mas Sunawan, kami persilakan untuk menyampaikan sesuatunya oleh-oleh dari Jakarta. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Kepala Desa lingkup Kecamatan Kleko, ada Pak Sugiono, Pak Motoha, Pak Haryanto, dan Pak Guntur ini sama saya, lurah saya, Pak Lurah saya. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat Kecamatan Kleko, Bapak Ibu pengurus dan anggota paguyuban kelurahan sekecamatan Kleko, panitia HBH Pagar bersama Pemda Kecamatan Kleko dan Desa, serta seluruh undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi Kleko. Jadi kami dari Pagar sangat merasa bangga karena bertemu dengan orang-orang hebat ya di Kecamatan Kleko. Setidaknya beliau adalah orang-orang yang dipercaya ya oleh masyarakat Kleko, sehingga masukan-masukan, arahan-arahan dari beliau ini untuk perkembangan Pagar Kecamatan Kleko menjadi sangat penting sekali. Penyelenggaraan halal bihalal ini tidak terlepas dari komunikasi yang baik dari Pak Camat ya, sangat terbuka dengan Pagar Kleko, sehingga kita bisa bersinergi ya untuk melakukan halal bihalal bersama antara Pemda di lingkup Kecamatan Kleko dengan Pagar. Ini luar biasa bagi kami untuk bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, pengalaman baru ya, bagaimana
perkembangan nanti perjalanan dari paguyuban Pagar Klego itu sendiri. Tentu saja acara ini sangat menarik karena dapat mendekatkan ya Bapak Ibu ya, mendekatkan antara kita dari paguyuban perantau ya, dan perantau yang ada di Jabodetabek dengan pemerintah desa. Jadi tidak ada dan kecamatan tidak ada kesenjangan lagi gitu ya antara para perantau maupun warga yang ada di Kecamatan Klego. Berikutnya tentu saja dengan kedekatan itu kita nanti bisa dari paguyuban Pagar Klego. Jadi agar kenal maka sedikit kami mengenalkan terkait dengan paguyuban ya, paguyuban warga Kecamatan Klego ini yang ada di Jabodetabek, Bapak Ibu. Biar tambah sayang ya, kalau kenal kan sayang gitu Bapak. Jadi visi kami memang secara umum ini bagaimana paguyuban ya, paguyuban Pagar ini bisa menjadi ladang beramal gitu ya bagi warga untuk bagaimana lebih bahagia, sejahtera dan tidak lupa peduli dengan daerah asal. Ya ini visi kenapa ini kita bersama ya, bersama-sama bisa ya alhamdulillah kompak lah ya, cukup kompak lah untuk paguyuban Klego karena mempunyai visi yang sama-sama ingin beramal. Jadi seperti kegiatan ini ya, ini banyak sekali yang beramal Pak, alhamdulillah donaturnya banyak, terima kasih ya. Jadi sedikit mengenang ya sejarahnya bahwa ini Pagar Klego ini berdiri di Jakarta di tanggal 17 Januari 2010. Jadi memang sudah cukup berumur nih ya. Untuk maksudnya ya, maksud berdirinya ini yang pertama adalah bagaimana bisa mempertebal kekeluargaan, kebersamaan, persaudaraan ya sebagai keluarga besar Kecamatan Klego yang ada di Jabodetabek. Di samping itu juga bagaimana bisa mewujudkan ya, selalu meningkatkan gitu ya, kepedulian ya terhadap daerah asal ya, daerah asal masing-masing gitu ya. Oleh karena itu memang ada tujuan-tujuan yang perlu sedikit kami sampaikan di sini. Memang Pagar Klego bagaimana ini bisa menggalang kerjasama antara sesama warga ya di bidang profesi masing-masing. Jadi memang berbeda-beda profesinya, kita saling menghormati, tapi perbedaan itu memperkuat ya, mencapai ya maksud tujuan maupun visi yang telah ditetapkan. Kemudian juga mengembangkan ya potensi kemampuan yang ada untuk masyarakat ya, khususnya di wilayah Jabodetabek Klego. Selain itu juga bagaimana menciptakan, meningkatkan rasa guyup, kebersamaan dan kesatuan serta persatuan antar warga, dan menumbuh kembangkan rasa guyup, kesadaran, kebersamaan, kesatuan persatuan anggota dengan memberikan sumbangan positif ya, sumbangan positif baik itu pemikiran, karya, moral spiritual maupun material ya kalau ada, demi tercapainya turut serta ya meningkatkan kemakmuran dan kemajuan Kecamatan Klego. Turut bangun ya ini. Jadi kata-katanya ada turut bangun Pak. Jadi kalau turut ya ikut Pak ya mungkin ya. Ikut. Tidak selalu di depan mungkin Pak ya yang kita mengambil ya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Jadi memang di dalam pelaksanaannya pagar Lego ini dari sisi anak muda sudah ada milenial ya. Namun dari sisi kelurahan Pak, jadi kelurahan ya, belum semuanya ada Pak semacam paguyuban itu untuk tingkat kelurahan yang nantinya dikoordinir oleh pagar Pak. Jadi kalau yang sekarang nih Pak ya, ada mohon izin ya Pak ya. Jadi ini yang ada ini Blumbang ya, Blumbang ini sudah kompak lah ya, Blumbang ini tadi sudah ada acara khusus nih HPH khusus Blumbang. Kemudian juga Karanggata ini sudah aktif, Undang Legi juga sudah aktif, Banyurip, Klego ya, Klego juga sudah aktif dan Sumberagung. Jadi mungkin yang mohon kira-kira Bapak Kepala Desa ya kalau berkenan gitu ya untuk bisa menginfokan kepada warganya yang di perantauan ya untuk desa-desa untuk ikut serta atau membentuk satu paguyuban di tingkat kelurahan atau desa untuk Karangmojo, Sendangrejo, kemudian Sangge, Tanjung ya, Yaten, Bade dan Kalangan ya. Nah, memang ini beberapa sudah ada persiapan membentuk Pak, namun memang untuk kepengurusan belum ada Pak, jadi mohon dorongannya Bapak Kepala Desa ya Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak kenal tidak sayang, maka sedikit pengurus ya Pak ya, pagar kami kenalkan mohon izin. Ini untuk Dewan Kehormatan, ini kita ada Pak Camat ya Pak Mulyanto SOS, kemudian Ketua Umum PKBB Pak Yusroni. Untuk pembina ini diketuai oleh Pak Dr. Anis Sudadi MM. Kemudian untuk anggotanya ada Pak Haji Slamet ya, Pak Haji Slamet Yono ya. Kemudian juga Pak Muntaufik ya, ada Pak Muntaufik ini mantan ketua pagar ya. Kemudian untuk penasehat pagar Lego ini ada Dr. Harimurti Wulandani. Bapak Ibu, ini khusus ini saya perkenalkan. Beliau ini sangat mensupport kegiatan-kegiatan pagar. Ini pemilik Al-Azhar ya Pak ya di Cibubur Bapak Ibu. Dan nitip salam buat Bapak Kepala Desa Pak Camat dan Pak Kapolsek Pak Kanramil. Beliau tidak bisa hadir karena kesibukannya. Kemudian juga ada pengurus inti. Ini saya. Oh ya, ada Pak Suraten ya untuk penasihat ya, juga Pak hadir, Pak Dr. Triyono, kemudian juga Pak Roni Asrani dan untuk pengurus intinya, jadi ketua saya sendiri Surnawan Agung Saksono dari Klego, kemudian wakil ketua 1 Bapak Sugianto, Dr. Anis Sugianto MM, ini Pak yang itu, kemudian Pak Pukolek ketua panitia tadi, kemudian Pak Purwadi, Pak Purwadi mohon berdiri nih, ada Pak Purwadi ini Pak Purwadi senior kita Pak dari Goligo, beliau ketua Goligo Pak di sana Pak. Kemudian untuk sekretaris ini ada Pak Dr. Antus Bambang Sutijo MPD. Ini namanya kemana-mana karena penulis buku Erlangga Pak ya. Jadi yang ini SD ya Pak ya. Itu jadi namanya kemana-mana. Kemudian juga ada bidang pembinaan komunitas dan kelurahan Pak Tubuimen, pemuda olahraga Pak Nuryanto, bidang kerohanian Pak Tudi Suswati, bidang organisasi kelembagaan Pak Dr. Eko Wahyono. Kemudian bidang seni budaya Pak Sukono Pak, ini yang langsung ya praktek Pak ini Pak. Kemudian wirausaha Pak Endarto yang dari Blumbang. Untuk sosial Ibu Titi Siandayani Esa, dan untuk humas teknologi informasi Pak Ngatemon ya. Nah, itu sepintas Pak perkenalan pengurus pagar. Dan yang lain itu adalah anggota pagar pemilik pagar Pak.
kami tanpa beliau-beliau ini tidak ada kegiatan apa-apa ya. Jadi alhamdulillah beliau semangat datang ya. Terima kasih. Berkenaan dengan itu kami mohon masukan dari Pak Camat dan Pak Lurah bagaimana meningkatkan peran pagar tadi sesuai dengan visi, tujuan dan maksudnya. Kemudian juga mohon dorongan agar warga perantauan ini semakin kompak ya, dan tidak ada perbedaan yang mencolok atau yang bikin permasalahan dengan warga di Kecamatan Klego. Jadi bisa saling mengerti dan dimengerti gitu ya Pak ya. Demikian mungkin dari saya Bapak Ibu terkait dengan paguyuban warga Kecamatan Klego Sejabodetabek. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tadi sudah memperkenalkan struktur kepengurusannya ya. Mudah-mudahan struktur kepengurusan itu bukan hanya sebuah nama ya, tapi benar-benar tim yang bisa menunjukkan kinerja yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin Bapak Ibu tadi belum dilaporkan ya kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh pagar itu sebenarnya cukup padat sekali tuh Pak. Kalau dananya besar tuh mungkin bisa sebulan sekali nih Bapak Ibu nih. Karena paguyuban keterbatasan dana dan sebagainya itu kalau dipilih-pilih rata-rata itu mungkin setahun 2-3 kali kegiatan. Kemarin tidak lama itu kita mengadakan namanya Pekan Festival Langgeng Jawa dan Mojopat, itu open itu. Diikuti seluruh Kabupaten Beliau itu, Masya Allah itu pesertanya itu luar biasa Bapak Ibu. Kemudian dalam waktu dekat ini Pak Camat kami infokan akan mengadakan pekan olahraga antar kelurahan. Jadi nanti tolong Bapak Lurah siapkan timnya dari masing-masing kelurahan. Jago-jagonya tolong disiapkan. Tahun sebelumnya Pak Teti yang paling jago tuh, dari kelurahan Berubah tuh, juaranya tuh. Oleh sama satu. Nah berikutnya ini penguasa Klego nih Pak Guntur. Harus mengusahakan SDM-nya nih. Kalau Klego itu luar biasa tuh Pak. Turnamen badminton itu pesertanya hampir 80 orang, jadi 36 pasang. Ini Pak Nuryanto yang ini komandannya ini, teman-teman kita semuanya di belakang ini. Gitu. Itu Bapak Ibu mungkin kegiatan-kegiatan sebelumnya sudah kita infokan ya. Kemudian lanjut berikutnya, tolong Bapak Ibu narasumber ya, karena waktunya sangat terbatas. Mungkin mohon izin ya sekitar maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit. Nanti kalau ada tanya jawab dan sebagainya kita parah saja biar Bapak Ibu yang di depan kita ini tidak bosan ya gitu ya, biar ikut rembuk juga. Mungkin lanjut kita perkenalkan Pak Haji Sugati ini sebagai ketua, sebagai wakil ketua, jabatannya banyak beliau ya Pak. Sebagai wakil ketua umum PKBB tingkat Boyolali, sebagai pembina pagar Klego, sebagai pejabat penting juga di tingkat paguyuban tingkat provinsi, kemudian sebagai ketua EKKG Lagombo Pak. Jadi Boyolali sama EKKG itu mungkin duluan ini EKKG, umurnya udah hampir 41 tahun, luar biasa nih Pak. Ya mungkin itu kita tepuk tangan untuk Pak Sugati. Mohon izin 5 menit Pak Sugati. Matur nuwun, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Kaya dan Pak Kapolsek, matur nuwun Kirawuh. Ibu Wiwi ini orang kota. Pak Sunawan, hormati Pak Lurah Banyurit, Pak Lurah Karangmojo, Pak Lurah Karanggakrak, Pak Lurah Klego, Pak Lurah Ndamlegi, dan yang lainnya, para sesepuh ini banyak yang hadir, Pak Isatyono, kemudian Pak Samduni dan yang lain-lain semuanya, serta Pak Ibu hadirin keluarga besar rombongan pagar Klego dari Jabodetabek yang alhamdulillah ini tumpuk di istananya Pak Camat.
Pertama, perlu kita syukuri bahwa sore hari ini kita akhirnya bisa silaturahim yang dirancang berminggu-minggu, berbulan-bulan oleh pengurus panitia Pagar Klego. Ini satu anugerah yang luar biasa tentunya. Di samping kita alhamdulillah mengakhiri COVID, mudah-mudahan betul-betul sudah mengakhiri. Kemudian kita juga pulang kampung mudik dalam rangka untuk silaturahim. Di tempat yang sama saya selalu mengingatkan bahwa mudik ini penting. Sebelum cerita yang lain, saya selipkan satu pengalaman yang selalu saya ingat-ingat. Mudik itu menjadi penting karena ada seorang mantan gubernur, mantan dirjen, orang Boyolali ketika kami datangi nangis. Intinya, ketika akan lebaran pulang kampung, bingung kampungnya di mana. Sudah tahu kecamatannya, tapi masuk kampungnya nggak tahu. Di mana budinya, di mana pakdinya, kan bapaknya sudah nggak ada. Sedih, nangis panjang lebar. Intinya Kabupaten Obor. Itu sebagai ingat-ingat saya, dan mari kita ingat-ingat bahwa itu penting. Kita mudik pulang kampung, kita ajak anak cucu kita yang punya cucu ya, pamer cucu juga penting. Kita bawa ke orang tua, ke budi Pak Di ini loh. Pengalaman itu sudahlah, beliau sangat menyesal. Ketika sudah sukses, lali ke Supeng kampungnya. Untuk itu kita ingatkan mudik ini perlu. Kalau Pak Nawan gagas setiap tahun kumpul di sini, Pak Camat juga boleh, alhamdulillah gitu. Dan ini pertemuan yang pertama, tepuk tangan untuk kita semuanya di Istana Kecamatan Klego. Saya baru pertama kali, wayangnya sudah bolak-balik Pak ya, tapi bukan atas nama Paguyuban Pagar Klego. Jadi kumpul sangat santai, silaturahim, ini baru kali ini. Dan ini suatu anugerah yang luar biasa diisi milenial, bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri, makhluk sosial dan seterusnya. Alhamdulillah, matur nuwun. Oleh karena itu dalam suasana Idul Fitri ini, secara pribadi kami mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat dalam keberkahan. Ibu dan hormati, dibatasi 5 menit. Tadi sudah dibuka Pak Sunawang betapa pentingnya Pagar Klego untuk ke depan, untuk bersinergi, untuk berkontribusi bersama Pak Lurah di kampung di kota Klego ya, di kota, saya lebih senang kota Klego gitu, dan Pak Camat dari Bulan Ramil dan Pak Kapolsek. Tentu niatan Pak Nawan bersama tim untuk niatan ibadah melalui paguyuban ini perlu kita sokong bersama. Penting bahwa paguyuban di perantauan itu enggak kita uri-uri, penting sekali. Untuk itu saya akan berikan poin bahwa karena soal paguyuban Pak Nawan, ingin kami sampaikan satu, bahwa beberapa tahun lalu kita gelisah Pak, kami warga Klego di perantauan itu gelisah gitu. Mungkin Bapak Ibu juga sama gelisahnya ketika melihat kampung-kampung tetangga, kecamatan tetangga itu tiap hari kalau pas pulang kampung ya, beli tempe bongkrek itu ada, beli mento ada, tapi kenapa di Klego itu beli mento nunggu pon gitu ya. Nah itu pasti kita rasakan semuanya, semua sudah merasakan tuh ya. Kebetulan saya punya pasangan itu di Sukoharjo, jadi setiap pulang ke Sukoharjo saya reses Pak, reses ke pasar gitu. Dan hampir tiap hari saya bisa beli bubur, bisa beli cenil, bisa beli sego liwet dari pagi sampai hampir sore, even termasuk juga lebaran. Ini sekali lagi pasti sudah kita rasakan ya betapa pentingnya kota Klego ini kita dorong supaya bagaimana minimal gitu ya, minimal jangan terlalu jauh jaraknya gitu kan. Jadi kalau berapa puluh tahun lalu kita sebagian besar ya milenial ya sudah merasakan bagaimana empet-empetan di pasar gini Pak ya, apalagi kalau bodoh gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah pindah ke sini. Namun ini adalah baru tahap pertama. Cita-cita untuk bagaimana ada aktivitas tiap hari itu saya kira menjadi PR kita bersama. Saya beberapa kesempatan tanya ya beberapa tokoh gitu ya, susah Pak itu, terus Pak Camat sendiri non sewu gitu, itu nggak mudah gitu loh. Nah ketika semua hampir sebagian bilang tidak mudah itu, susah, tantangan luar biasa, apakah kita hanya menerima begitu saja atau ada ikhtiar gitu? Karena itu kesempatan yang baik ini kita sebenarnya bodoh-bodohnya harus mencari yang adem ayem ya Pak Lurah ya, malah mikirin tetek bengek itu urusan duniawi itu loh.
Tetapi karena Pak Nawan niatnya adalah ibadah, sudah ini juga ngurusin dunia itu juga bagian ibadah tuh. Makanya saya sepakat kalau hari ini ada masukan yang lebih lengkap juga, di samping Pak Camat sudah pernah menginformasikan, mungkin juga nanti ditambahi Pak Dan Ramil, Pak Dansek, Pak Bapak Lurah dan lain-lainnya. Ini loh masalahnya. Sehingga ke depan ada harapan cita-cita. Pada tahun lalu PKB itu ya, Pak Gubernur pada saat musyawarah kerja juga sudah memikirkan, Pakar Klego juga sudah berangan-angan. Intinya kita akan membuat semacam kajian pemetaan apa sih masalahnya secara umum, kemudian rekomendasi dan masukannya secara akademis maupun secara praktis gitu ya. Dan proses ini akan dilakukan melibatkan berbagai stakeholder. Di antaranya tentu adalah masyarakat Klego, kemudian masyarakat Boyolali, mungkin UPT terkait, dan kita akan coba sinergi dengan pemerintah Kabupaten Boyolali. Ini rencana kajian. Untuk itu saya ingin mengenalkan Pak Dr. Eko Wahyono, mohon berdiri. Mana itu tadi ya? Nah, ini pojok nih. Nah, Mas Dr. Eko Wahyono ini adalah putra pribumi Kelurahan Jombang. Mas Igres Pak lulusan S3 dari IPB, dan Mas Igres juga karena masih sendirian promosi. Ya, beliau sekarang lagi bekerja di Ristek ya, Riset dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi. Sudah sepakat nanti karena anak muda kita dorong untuk membuat outline kajian secara komprehensif. Nanti Pak Nawan dan yang lain-lain akan kita libatkan secara ini, termasuk nanti Bu Wiwi ya Bu ya, nanti kita libatkan untuk membuat pemetaan. Oleh karena itu kalau hari ini ada tambahan pemetaan masalah, saya kira bagus untuk sebagai informasi awal Pak. Jadi Mas Eko dan teman-teman itu sudah tahu kira-kira ini masalah awalnya dulu. Di samping nanti akan atur sendiri. Kata pepatah bahwa meskipun kita belum bisa memberikan solusi, tapi dengan bisa mengetahui permasalahannya, itu 2% ada harapan untuk keluar dari masalah. Jadi kalau kita masalah aja nggak tahu itu, pokoknya susah gitu ya, itu ngalambat nggak akan ketemu ujung pangkalnya. Tapi kalau kita sedikit sudah, oh masalahnya karena tidak ada pedagangnya, masalahnya karena tidak ada belum ada penetapan regulasi bahwa tidak bisa di luar PON dan seterusnya. Artinya ini beberapa masalah yang mungkin dari sisi ketentuan, dari sisi permasalahan kondisi masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat Klego maupun pasar. Ini monggo, saya belum bisa bicara banyak untuk ini. Saya hanya mendorong atau mengawali supaya sampai nanti bisa mengungkapkan setidaknya beberapa hal yang pokok bisa dipetakan masalah-masalahnya. Saya kira itu, ini Bu Retno ini juga karena bidang ekonomi mungkin nanti bisa memberikan masukan sedikit tentang gimana langkah-langkahnya. Harapan kami nanti PKBB, Pak Biban itu juga sinergi Bu, untuk kita ikut memberikan kajian, termasuk nanti kita melibatkan Universitas Boyolali. Saya kira itu Pak Gionto, mohon maaf kalau lebih dari 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diambil intisarinya substansi ya, jadi fa'inna ma'al usri yusra. Pesertanya kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Jadi insya Allah, jadi kalau kita berusaha gitu ya, berusaha mencari, menggali, mengkaji sesuatu hal yang sulit, mudah-mudahan ada solusi Pak. Tadi yang diusulkan oleh Pak Sudadi itu perlu kajian gitu ya. Mungkin Pak Camat langsung bisa menjawab barangkali ya. Kok kelihatannya kajian kan bisa setahun 2 tahun gitu. Apakah nggak cukup kita Pak Camat berikan edaran kepada lurah-lurah gitu ya? Udah itu barang-barang yang dikeluarkan seperti wedus sapi, goreng pasar, dol kabeh, gen rame, kan nggak 5 hari cuma sekali. Itu contohnya itu loh Pak. Ya Pak ya. Nanti Pak Camat yang akan memberikan solusi. Berikutnya adalah Bu Retno, menizin Bu Retno, apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada kami ya, kepada warga masyarakat ini, wakil dari Boyolali nih Pak. Tolong jangan lama-lama Bu, singkat, padat. Berapa menit ini? Ya, maksimal 5 menit, kasusnya 3 menit. Terima kasih. Kalau membahas ini sebenarnya nggak cukup 5 menit nih Pak, yang terhormat Pak Camat.
Pak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek Klego ya. Saya mohon izin, mohon maaf nih saya tadi mendadak sini nggak dikasih tahu Pak Sudadi kalau ada HBH. Jadi saya tamu yang tak diundang nih. Tadi saya mau bertamu ke rumahnya Pak Sudadi aja, tapi alhamdulillah saya juga bisa bergabung di Klego ini. Saya syukur alhamdulillah sangat menikmati, sangat enjoy saya aja. Saya bisa berkenalan dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil dan ini. Nah mungkin sudah saya hanya sedikit mengenai pasar tradisional. Mungkin pertanyaan saya, mungkin nanti saya mau klarifikasi dengan Pak Camat bahwa saat ini kan pasar tradisional ya Pak. Jadi kalau kita bicara pasar itu tidak bisa dibentuk oleh pemerintah sebenarnya. Pasar itu yang membentuk adalah masyarakat itu sendiri. Jadi pasar tradisional itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi ada interaksi antara penjual dan pembeli, tawar menawar, dan suatu kegiatan ekonomi ada di situ. Jadi inti sederhananya seperti itu. Jadi tidak bisa dibentuk oleh pemerintah, tapi pemerintah hanya bisa memberikan fasilitas. Nah, fasilitas mungkin. Nah, saya tidak tahu apakah di Klego ini sudah ada fasilitas, itu mohon nanti aja jawabannya seperti itu Pak. Jadi kalau sebetulnya pasar itu sendiri sebenarnya resmi ya, ada perpresnya. Kebetulan saya tadi ditolong Pak, aduh ini materi apa ini, aduh saya masih awam sekali. Jadi itu sebenarnya sudah ada perpresnya, Peraturan Presiden RI nomor 112 tahun 2007 bahwa yang membahas tentang penataan pembinaan pasar tradisional. Jadi ada dua statement Pak. Jadi bagaimana menata dan membina pasar tradisional itu sendiri, itu sudah tertuang dalam Perpres. Mohon nanti digali Pak, dibuka lagi Perpres 112 nomor 112 tahun 2007, nanti bisa digali di situ. Mungkin kajian-kajian nanti bisa menjadi dasar pustaka itu ya, salah satu prestasi itu. Dan menurut Jurnal Ekonomi Pak dan Kebijakan Publik bahwa seluruh Indonesia pasar tradisional ada 13.000 buah, mungkin lebih sekarang, dan seluruhnya ada 12,5 juta orang penjual. Nah ini sebetulnya pasar ini sangat diperlukan sekali oleh masyarakat karena pasar tradisional ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mungkin nanti jadi dari analisa masalah tadi, pemetaan mapping masalah tadi apa, kita mungkin pakai analisis kualitatif ya Pak, kalau kita kajian nih, dari saya bicara secara teori, kualitas bagaimana, apa kelemahannya dan apa kelebihannya, bagaimana peluangnya dan apa ancamannya. Jadi seperti itu. Jadi pasar tradisional itu sebenarnya mempunyai kelebihan, dapat melakukan tawar menawar. Kalau kita ke supermarket kan kita harga sudah even ya, sudah apa yang ada di situ kita beli. Tapi di pasar itu ini bisa sebagai referensi ya Pak, referensi bagaimana nanti melakukan bagaimana menata dan membina. Di situ ada kelebihan. Dan kualitas produknya juga relatif segar karena sekali jual habis. Dan harga relatif lebih murah dibandingkan supermarket, dibandingkan minimarket. Tapi ada kekurangan Pak. Ini ada kekuatan dan kelemahan, area yang kurang nyaman, mengharuskan adanya interaksi sosial antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan barang. Jadi kelemahannya seperti itu. Kadang-kadang orang males mau belanja ke pasar, segini pintar nih Bu, 50 misalnya, 50.000. Padahal sebenarnya itu nggak ada 50.000. Kalau orang nggak paham kan nawar gitu, nawarnya bisa lebih, padahal nggak itu. Jadi orang kadang-kadang malesnya tuh seperti itu. Jadi bagaimana tadi saya memahami apa yang disampaikan Pak Sudadi, bagaimana nanti aktivitas ekonomi di pasar tersebut bisa setiap hari begitu ya Pak ya. Nanti sebetulnya relatifnya harus juga mudah dijangkau, dari segi aksesibilitasnya mudah nggak Pak? Nanti mau dijawab juga Pak Camat. Jadi mungkin itu Pak. Jadi pasar sebetulnya tidak bisa dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah hanya berperan sebagai membina dan menata, itu saja. Jadi selanjutnya di masyarakat, bagaimana di situ ada gula, ada semut, bagaimana ada kelebihan di situ, apa yang bisa menarik pembeli ini untuk datang ke pasar itu. Jadi itu nanti kajian-kajian seperti itu Pak. Jadi ada pemetaan masalahnya, nanti kita pakai analisis masalahnya apa. Ya kita sebetulnya kajian tidak perlu berbulan-bulan Pak, tergantung bagaimana nanti rekomendasinya apa. Ya, berapa menit? Ada, jadi kita dengarkan dulu.
Mas Dianto, ya. Mungkin itu saja, nanti ada berapa yang perlu saya klarifikasi bahwa pasar itu adalah yang pemerintah hanya berkewajiban menata dan membina. Nanti mohon izin Pak Camat nanti dengan jajarannya untuk bagaimana nanti melakukan sebelum kajian dilakukan, karena kajian nanti waktu lama, mungkin Perpres nomor 112 tahun 2007 bagaimana menata dan membina pasar tradisional itu sendiri dengan kelebihan dan kelemahannya, dan nanti mungkin dari situ nanti bisa dicari benang merahnya bagaimana nanti bisa meningkatkan frekuensi dari 5 hari menjadi 4 hari, menjadi 3 hari, 2 hari gitu. Jadi mungkin nanti 1 hari itu endingnya. Jadi mungkin bertahap, cara bertahap. Kelemahannya apa kok cuma 5 hari, 4 hari kok kita jadikan menjadi 4 hari gitu dan sebagainya. Mungkin itu yang Cukup bisa ya, saya sampaikan. ya. Terima kasih Mas Dianto, Mas Terima Bambang. kasih Mbak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kurang kalau mau ngomong ini bisa. Jadi beliau juga punya pengalaman ya, jam terbang terkait dengan bagaimana sistem pemerintahan desa dan sebagainya. Ini lanjut Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini kalau berkenan 3:30 ya, sampai 3:30, karena saya dapat masukan dari Bapak Ibu mau ada keperluan lain katanya, lebarannya belum komplit katanya gitu. Mohon izin ya, mungkin lanjut, mohon izin Pak Camat, kami persilakan. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Bambang. Kesempatan hari ini tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara awal dari Bapak Sunawan, Pak Dadi dan Ibu Retno, Mbak Wik. Tentunya Pak Camat kita sudah mendengar jawaban-jawaban apa yang akan disampaikan oleh ketiga pembicara tadi. Bapak dan Ibu sekalian, bersabar jika nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh tokoh-tokoh kita yang berada di depan sini, nanti akan kami berikan kesempatan. Untuk itu saya beri kesempatan Bapak Camat untuk menjawab dari 3 pembicara tadi. Untuk itu kami persilakan. Oke, materi yang saya hormati pengurus pagar Klego, yang saya hormati panitia halal bihalal pagar Klego, dan tentunya ini rekan saya Porkom Bincang Kecamatan Klego, Pak Kapolsek, Pak Naramil, dan Bapak Ibu Kepala Desa yang berkenan hadir, ada 4 desa, Bapak Ibu anggota pagar Klego. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dan walafiat. Yang pertama, selaku pemerintah Kecamatan Klego mengaturkan selamat datang pada Bapak Ibu yang mudik dari Jabodetabek ke Klego. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dengan kondisi Klego yang ada saat ini. Harapannya kita memang ke depan apa yang bisa Bapak Ibu berikan yang sukses di Jabodetabek untuk mungkin tanah tumpah darah, tanah kelahiran yang ada di Klego ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Gunawan ada banyak gagasan-gagasan beliau. Dari Pak Sudadi katanya dengan pasar. Bu Retno tadi juga menyampaikan dengan pasar. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara terkait dengan konsep pembangunan, tentunya tidak mungkin hanya dilakukan oleh warga yang ada di Klego ini sendiri. Perlu sentuhan-sentuhan dari luar, terutama karena kita sedang berkumpul dengan Bapak Ibu yang tergabung di keluarga besar masyarakat Klego di Jabodetabek. Tentunya ini uluran tangan dari Bapak Ibu semua ini sangat penting. Kami harapkan baik itu pemikiran, baik itu tenaga, maupun nanti kalau memang perlu ya dana untuk pembangunan. Jadi kalau kita konsep bicara negara secara umum, ketika Nyun Sewu Orde Baru itu untuk mengembangkan wilayah seluruh Indonesia agar maju, bukan hanya Jawa yang maju, konsepnya adalah dengan transmigrasi untuk menyilangkan. Jadi wong pinter-pinter Jawa itu kirim ke luar Jawa untuk membangun luar Jawa, itu konsepnya. Nah, ini juga demikian, Klego ini tidak mungkin bisa maju kalau hanya nanti yang gagas itu ya hanya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan warga desa yang ada di situ. Perlu sentuhan dari Bapak Ibu yang ada dari di luar Jawa, di luar wilayah Klego. Nah ini, terima kasih Bapak Ibu. Kemarin beberapa waktu sudah ada pertemuan dengan teman-teman milenial Jabodetabek, ini sudah ada beberapa gagasan.
satu permasalahan yang diangkat memang juga pengembangan pasar Klego. Nah, ini yang sangat penting. Sebelum nanti jauh ke sana, tadi kaitannya dengan beberapa kelompok desa yang di situ sudah ada paguyubannya. Gelombang ada IKKG, sebenarnya di Sangge itu ada Pelem Putih. Itu sudah ada paguyuban di Pelem Putih. Nah, tadi ada beberapa desa yang memang belum membuat paguyuban mungkin. Tetapi saya ketika ada beberapa momen yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek, kemudian sukses ikut berpartisipasi di pembangunan desa ini juga banyak. Di Sendang Rejo itu ada Pak Haji Slamet. Nah, kemarin sempat membangun masjid di Dukuh Glodok. Nah, Haji Slamet, beliau adalah pengusaha warung Padang. Nah, mereka juga sukses. Nah, Haji Slamet ini Pak Rohani kebetulan juga beliau adalah kepala desa, juga kiai, juga pemegang pengurus dari NBCNU di Klego. Nah, beliau ini juga sangat lengkap jabatannya. Nah, ini saya yakin di desa-desa ini juga ada, termasuk Pak Gondang Legi Nyensewu, ini juga mantan Boro Jakarta ini. Kemudian pulang kampung ingin membangun Gondang Legi, dan kepala desa ini 3 kali selesai jabatan. Nah, salah satu contoh saja ketika Bapak Ibu Nyensewu yang sukses di Jabodetabek ingin kembali membangun tanah kelahiran, tanah tempat darah, bisa dengan model seperti Pak Gondang Legi, Pak Sungkono ini. Pulang kampung menjadi putra desa, melamar menjadi kepala desa. Untuk memajukan desanya, biar tidak ketinggalan dengan desa-desa yang lain. 13 desa yang ada di Klego ini sekarang alhamdulillah sudah maju. Program-program pembangunan sudah mulai kita kembangkan. Kita mulai menghidupkan UMKM yang ada di masing-masing desa. Untuk kita bina, kita fasilitasi, kita kembangkan. Nah, di situ. Untuk nanti sebenarnya suatu saat akan kita lakukan bagaimana UMKM ini bisa menampilkan produknya, kemudian bisa memasarkan produknya secara lebih luas. Nah, ini yang harapan kita sebenarnya itu. Salah satunya nanti untuk menghidupkan pasar Klego. Kenapa pasar Klego ini tidak bisa berkembang dan hanya dikenal orang hanya pasar pon? Artinya pasar nek uripe go dina pon, nek ora dina pon ya mboten urip. Karena kebiasaan di wilayah kita, pasar-pasar itu sudah ada hari bukanya, hari pasarane ngoten. Di Karanggede itu 2 hari, Wage Legi, kemudian di Andong Kacangan itu, kemudian di Ngegot, Kliwon. Nah, ini. Nah, kelemahan kita bahwa pasar Klego ini mayoritas yang mengisi adalah penjual yang mereka hanya berjualan ketika hari-hari buka. Nek ponen yang Klego, nek Wage Legi nang Karanggede, Kliwon enten Ngegot, kemudian pahingnya di Kacangan. Nah, belum ada inisiatif, kemauan, keinginan warga Klego sendiri untuk saya setiap hari jualan di situ. Yang ada sekarang yang aktif harian hanya yang penjual sayuran di pintu masuk itu. Ini sini hanya jual sayuran segar, tempe dan sebagainya, tahu. Hanya itu. Kemudian ruko-ruko yang lain itu ya banyak yang tidak buka ketika bukan hari pasaran. Kecuali saat ini Pak Bintang, Pak Miftahudin itu harian buka. Nah, oleh karena itu sebenarnya pasar ini bisa kita hidupkan, kita isi dengan warga Klego yang punya usaha bisa tiap hari buka di situ. Kita mulai dari situ. Kemudian nanti biar kita lakukan promosi, sosialisasi, kemudian sekali waktu kita adakan event. Sehingga bagaimana kita beramai-ramai untuk menghidupkan pasar itu. Kuncinya hanya situ sebenarnya, untuk bisa menghidupkan pasar. Kalau kita mau bicara pengembangan ekonomi melalui pasar, nah, ketergantungannya ketika siapa yang jualan di situ, siapa yang beli di situ. Karena tadi sudah disampaikan Bu pasar merupakan interaksi antara penjual dan pembeli. Tetapi kami selaku
yang ditugaskan Bapak Bolati di Kecamatan Klego ini sudah membuat beberapa terobosan ini dengan rencana pengembangan untuk Kecamatan Klego secara umum, termasuk nanti akan kita kembangkan komplek Blaga Homboy sebagai model desa wisata. Desa Blumbang ini kita kembangkan. Insya Allah tahun ini kita akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Nanti akan kita kembangkan di situ beberapa tanaman unggulan yang nanti bisa mendongkrak. Jadi Blaga Homboy ini punya sate, punya omah sate yang sudah ada ikon tubuh satenya, kemudian punya Wonopotro sebagai bumi perkemahan maupun sebagai kegiatan lain, ada mini zoo, nah mini kebun binatangnya di situ nanti akan kita kembangkan nyambung dengan konsepnya Waduk Bade, karena Blaga Homboy ini bersentuhan dengan Waduk Bade. Yang saya lupa tadi, depan omah sate itu ada view yang bagus, ada tanah kosong itu, sebenarnya bisa itu kita kembangkan. Bagaimana kita setting menjadi sebuah wahana di situ, ya view-nya sudah langsung ke Waduk Bade. Kalau kita mau melihat matahari terbit dari situ sudah bagus. Nah, ini view. Nah, ini akan kita kembangkan. Nanti di situ akan kita bantu sekitar 2000 bibit tanaman. Akan direalisasikan akhir tahun ini. Nah, kita sudah komunikasi dengan teman-teman di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Ini termasuk nanti di situ ada beberapa tanaman yang sifatnya kehutanan yang diambil kayunya, ada taman buah dan juga tanaman bunga-bunga yang situ untuk menghias. Mungkin jalur antara jalur besar dari barat itu sampingnya Pak Kepala Desa ke timur itu perlu nanti dihias. Kiri kanannya ada taman bunga yang menarik gitu. Kayak ada mungkin bunga sakura dan sebagainya, bunga dan sebagainya. Ini yang nanti akan ikon-ikonnya nanti akan kita kembangkan di situ. Ini langkah-langkah kita. Kemudian di beberapa desa juga sudah mulai kita kembangkan bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian khususnya. Ya, karena di Klego ini hampir 70% wilayahnya adalah pertanian, 30%-nya adalah untuk permukiman dan lain-lain. Nah, catatannya bahwa dari 70% wilayah Klego ini hampir 60%-nya adalah tada hujan. Yang irigasi teknis itu hanya sekitar 30%. Yang 10% itu juga masuk di wilayah pertanian yang tidak produktif, tidak ada air. Bahkan ketika musim hujan pun hanya bisa ditanam palawija. Termasuk yang satu kompleknya Pak Gondang Legi. Itu secara geografis memang potensinya sangat minim secara geografis. Ya, dari termasuk tipikal wilayahnya juga banyak perbukitan dan sebagainya. Tapi yang desa-desa yang lain ini bisa, sudah mulai kita kembangkan ke sana. Ini terobosan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak kalah penting sebenarnya ketika ada momen-momen tertentu, mungkin bukan hanya Lebaran, ada kesempatan itu, harapan kita Bapak Ibu yang sukses di Jabodetabek ini bisa tengok kampung halaman. Nah minimal itu Bapak Ibu pulang kampung nengok saudara, mungkin masih ada warisan yang ada di desa, ditengok ya diopeni. Minimal harapan kita Bapak Ibu pulang ki ya bawa sangu, artinya bawa uang yang nanti bisa mendongkrak aktivitas perekonomian di desa. Mesti nenek desa ya orang gak oleh-oleh. Kemudian nanti ya ini sekarang juga sudah mulai hidup. Artinya apa? Di situ walaupun kita di desa sudah banyak warung-warung besar, sudah ada banyak yang membuka usaha semacam warung modern, semacam Indomaret ataupun Alfamart. Tapi sudah mulai konsep warung di desa itu sekarang sudah mulai warungnya ambil sendiri, kemudian sudah tertera harga, tidak perlu mengambilkan. Nah, ini sudah swalayan modelnya, sudah banyak sekarang di dalam. Tidak hanya yang ada di tepi jalan raya ini, tetapi di dalam-dalam sana sudah banyak. Artinya apa? Kalau kita melihat ekonomi ini sudah meningkat. Saya yakin Bapak Ibu pulang beberapa tahun yang lalu dengan pulang yang sekarang di desanya juga sudah berbeda. Saya yakin sudah ada peningkatan ekonomi, wajah desanya juga mungkin sudah berubah dan sebagainya. Mungkin rumah juga tidak seperti yang kemarin lagi. Saya itu mulai sampai akhir, walaupun kita di desa. Ini yang harus kita lakukan memang.
Tanpa ada sentuhan dari Bapak Ibu semua, saya yakin kami yang hanya tinggal di desa di Klego ini ya sangat kesulitan. Tetapi ketika ada sentuhan dari Bapak Ibu ini, saya yakin ini akan lebih mempercepat perkembangan di Klego ini. Apalagi Klego ini dengan masuknya 2 perusahaan yang ada di Klego, 1 SG ini sangat mendongkrak sekali perkembangan di Klego, menghidupkan sektor ekonomi masyarakat dari Nyunsewu, kos-kosan, warung, penitipan sepeda dan sebagainya. Sekarang hidup. Ini yang mulai berkembang lagi juga di Banyurit. Ini yang harus kita sikapi bersama. Oleh karena itu, momen seperti ini bagi kami sangat berarti sekali. Dengan semboyan ini bersatu menjalin kebersamaan dan persaudaraan. Ini akan menghidupkan sektor apa saja yang di Klego ini. Nah, sektor perekonomian, hubungan kebersamaan kita, sehingga Bapak Ibu yang sudah sukses di Jakarta sampai mungkin anak cucunya diharapkan tidak lupa dengan kampung halamannya. Aku ki dhisik asale saka Klego. Punya saudara-saudara juga yang di Klego. Mungkin saudara-saudara kita yang di Klego ini tidak seberuntung Bapak Ibu yang sudah sukses di Jabodetabek. Yang perlu kita bantu dan sebagainya. Ini harapan kita. Sehingga nanti dengan kehadiran Bapak Ibu ini betul-betul bisa memberikan dukungan, dorongan kepada kita semua yang ada di wilayah, yang masih ada hidup di desa. Walaupun sekarang desa, kalau kita bicara teknologi informasi, kita tidak ketinggalan dengan yang ada di kota-kota besar. Karena internet itu sekarang sudah menjangkau sampai di pelosok desa. Kegiatan usaha tidak lagi perlu ada di tepi jalan, tetapi di rumah pun sekarang sudah bisa mengembangkan usaha dengan bisnis secara online. Yang saya agak banyak nih Pak, karena kalau kita bicara seperti ini kalau tidak banyak nanti tidak bisa nyambung. Nah, konsepnya begitu. Iya betul. Sehingga oleh karena itu memang kita sekarang baru bagaimana kita memfasilitasi warga Klego ini yang punya kemauan untuk berusaha, mengembangkan usaha, bisa memproduksi, kita fasilitasi. Kita lakukan pembinaan, kita ikutkan dengan pelatihan-pelatihan, sehingga bisa meningkatkan produktivitas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, kualitas saja yang kita kembangkan, kalau kuantitasnya tidak mencukupi juga mungkin kita tidak bisa menunggu. Tetapi ketika kita hanya bicara kuantitas jumlahnya tapi kualitasnya tidak baik, berarti kita salah. Kita kalahkan bersaing dengan yang lainnya. Ini yang kita kembangkan. Oleh karena itu sekali lagi matur nuwun, terima kasih. Kami atas nama pemerintah Klego selalu welcome terhadap apa yang menjadi ide gagasan dari Bapak Ibu semua yang sudah sukses khususnya di Jabodetabek. Apalagi kalau saya tidak sampaikan, banyak warga Klego yang sukses menjadi pejabat di tingkat pusat, baik di kementerian maupun lembaga. Harapan kita nanti bisa melihat kembali kira-kira ada program kegiatan apa yang bisa saya bawa ke Klego, pulang ke Klego dari anggaran pemerintah yang ada di pusat untuk mengembangkan Klego ini. Kami sangat welcome. Sangat welcome. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu sebagai penutup kami atas nama pemerintah Klego dan masyarakat Klego. Sekali lagi, apabila di dalam menyambut kerawan Bapak Ibu semua, baik dalam acara siang hari ini maupun kerawan Bapak Ibu semua dalam rangka mudik, tentunya banyak kekurangan, banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silaturahmi ini harapan kita tidak hanya selesai pada hari ini, tetapi harapan kita bisa nyambung untuk seterusnya. Yang sering komunikasi dengan kami ada Pak Sudadi, ada Pak Gunawan. Nanti ini sering kali setiap ada kegiatan kami diberikan informasi. Terima kasih sekali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, berikan apa dulu kepada